to Rank, kisah para pembohong terbesar dunia, antara tobat, dosa, dan harga kejujuran. Ada yang menipu demi bertahan hidup, ada pula yang berbohong demi kekuasaan, kemewahan, bahkan pembunuhan. Tapi satu pertanyaan yang belum terjawab, bisakah seorang pembohong besar benar-benar berubah? Video ini akan mengungkap kisah nyata dari para penipu kelas dunia dan pelajaran hidup yang tak akan kamu temukan di buku pelajaran. Sepanjang sejarah, kebohongan telah mengubah nasib bangsa, menghancurkan hidup ribuan orang, dan terkadang menyelamatkan si pendusta itu sendiri. Video ini akan membawa kamu menyusuri perjalanan 5 tokoh nyata yang pernah hidup dalam kebohongan sekaligus menjadi pelajaran penting bagi kita tentang moral, hukum, dan sisi gelap manusia. Frank Abagnale mulai menipu sejak remaja. Di usia 16 tahun 2022, ia sudah berhasil menyamar sebagai pilot, dokter, hingga pengacara Harvard tanpa pendidikan formal apapun. Dengan karisma dan kecerdasan luar biasa, ia memalsukan cek senilai jutaan dolar dan bepergian keliling dunia gratis. Kebohongannya seperti tak terhentikan, sampai akhirnya tertangkap. Di dalam penjara, Frank mulai merenungkan hidupnya. Ia bukan hanya kehilangan kebebasan, tapi juga kehilangan identitas yang ia bangun dengan dusta. Saat diberi kesempatan oleh FBI untuk membantu mencegah penipuan, Frank menerima dan membuktikan bahwa bahkan pembohong pun bisa berubah dan menebus kesalahan dengan kejujuran. Bernie Madoff menipu ribuan investor dengan janji keuntungan tetap. Ia menjalankan skema Ponzi selama lebih dari 20 tahun, menutup kerugian dengan uang investor baru. Dari luar, ia tampak sukses dan terhormat, tapi di balik jas mahal dan senyum hangatnya, ia menyembunyikan kebohongan senilai 65 miliar dolar yang mengguncang dunia keuangan global. Madoff tidak menunjukkan penyesalan mendalam, bahkan setelah menyebabkan ribuan orang kehilangan tabungan hidup mereka. Ia dijatuhi hukuman 150 tahun penjara dan meninggal tanpa menebus kerugian para korban. Kisahnya menjadi peringatan pahit bahwa tidak semua pembohong mencari penebusan. Richard Nixon menyangkal keras terlibat dalam skandal penyadapan Watergate, namun bukti menunjukkan ia berbohong dan menghalangi keadilan. Sebagai presiden, kebohongannya bukan hanya mencoreng dirinya sendiri, tapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Nixon mundur sebagai presiden langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, tapi ia tak pernah benar-benar mengakui kebohongannya secara langsung. Ia menghabiskan sisa hidup mencoba memperbaiki citranya, tapi bagi banyak orang, ia akan selalu dikenang sebagai presiden yang jatuh karena dusta. Anna Sorokin mengaku sebagai ahli waris Jerman dengan dana trust, 60 juta euro, ia hidup mewah di New York tanpa benar-benar membayar. Ia menipu bank, hotel, bahkan hampir mendapatkan pinjaman puluhan juta dolar untuk proyek fiktif. Persona glamornya ternyata hanyalah kebohongan yang dirancang sangat rapi. Setelah dipenjara, Anna menyatakan tidak menyesal. Ia justru mendapat ketenaran dan tawaran proyek hiburan dari kisah penipuannya. Ini adalah potret dunia modern yang mengaburkan batas moral. Terkadang, pembohong justru dijadikan bintang, bukan pelajaran. Harry Holmes adalah penipu dan pembunuh berantai yang menipu investor, pacar, hingga perusahaan asuransi semuanya dengan kebohongan. Di balik penampilannya yang meyakinkan, ia menyembunyikan kecenderungan psikopat yang mengerikan. Kebohongannya berujung pada kejahatan paling brutal di abad ke-19. Holmes tidak pernah menunjukkan penyesalan, ia justru menikmati efek menakutkan dari reputasinya. Ini menunjukkan bahwa tidak semua pembohong ingin bertobat, beberapa hanya ingin menguasai dan menakuti, bahkan hingga ke liang kubur. Banyak dari tokoh ini tidak memulai dari rencana besar. Mereka memulai dari dusta kecil, cek palsu, laporan keuangan yang dimanipulasi, atau klaim kecil tentang identitas. Tapi karena lolos, mereka ketagihan. Kebohongan itu tumbuh, membesar, hingga tak bisa lagi dikendalikan. Inilah efek bola salju yang menghancurkan. Frank adalah contoh pembohong yang bertobat karena ia memiliki empati dan dukungan moral dari orang lain. Sementara Anna atau Madoff menunjukkan sisi narsistik yang membutakan mereka dari rasa bersalah. Tanpa hati nurani, kebohongan terasa biasa.
Hukum bisa menghentikan kebohongan, tapi tidak otomatis membuat seseorang sadar dan berubah. Kesadaran moral hanya muncul bila individu punya kemampuan introspeksi. Jika tidak, hukum hanya menjadi akhir cerita, bukan awal pertobatan. Kisah-kisah ini adalah cermin besar tentang keinginan manusia untuk diakui, ketakutan akan kegagalan, dan cara-cara manipulatif meraih impian. Tapi pada akhirnya, satu hal pasti, kebenaran selalu menemukan jalannya, dan sejarah tak pernah melupakan siapa yang jujur dan siapa yang berdusta. Kalau kamu berada di posisi mereka, akankah kamu memilih untuk jujur atau tergoda pada kebohongan yang manis tapi mematikan? Kalau menurut kamu, dari semua tokoh ini, siapa yang layak dimaafkan? Tulis pendapat kamu di komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan share agar makin banyak yang belajar dari kisah ini.